Hai, selamat datang di channel hiburan populer. Wisata di atas kapal pesiar adalah salah satu wisata yang patut dicoba oleh setiap kaum tajir. Sebab, banyak keistimewaan dan kemewahan dengan fasilitas super lengkap yang bisa dinikmati sambil berleha-leha bagaikan raja dan ratu yang mengarungi lautan. Saat ini, ada beragam pilihan kapal pesiar yang menyajikan pengalaman yang khas dan berbeda. Makin besar kapalnya, maka sajian kemewahan dan ragam hiburan juga makin kompleks. Lalu, kapal apa saja yang masuk dalam daftar ini? Kamu simak ya kontennya, 5 kapal pesiar terbesar dan termewah di dunia. Aida Nova. Aida Nova paling dikenal sebagai kapal pesiar pertama yang sepenuhnya beroperasi menggunakan gas alam cair atau LNG. Kapal ini memiliki tonase 183.858 ton, panjang 337 meter, dan memiliki ketinggian 69 meter di atas permukaan air, dan menghabiskan biaya pembuatan hingga 15,6 triliun rupiah. Aida Nova berkapasitas 6.654 tamu akan dijamu oleh 1.646 kru kapal. Untuk urusan perut, para penumpang bebas memilih untuk bersantap di 17 restoran yang ada, termasuk 5 restoran ala carte, 5 restoran khusus, serta 5 restoran prasmanan. Ada juga pilihan 23 bar yang menyediakan berbagai macam minuman menyegarkan, termasuk bar untuk kopi dan koktail. Tak sampai di situ, untuk tamu yang telah berkeluarga, tersedia tempat penitipan anak yang memiliki fasilitas hiburan. Sementara itu, para tamu dapat me time dengan bersantai di fasilitas spa ditemani segelas koktail dengan pemandangan langsung ke samudra. Costa Smeralda. Kapal terbesar dari perusahaan pelayaran Costa Cruises ini menelan dana pembuatan hingga 13,5 triliun rupiah dan mempresentasikan keindahan dan keramahan Italia. Costa Smeralda memiliki panjang 337 meter dan 42 meter pada bidang terlebarnya. Costa Smeralda menggunakan tenaga penggerak propulsi revolusioner yang lebih efisien meskipun kecepatannya sedikit lebih lambat dari kapal pesiar. Kapal ini dapat menampung hingga 6.554 tamu yang segera menikmati pelayaran dan pengalaman dari negeri pizza. Mulai dari wisata kuliner ala Italia dengan bonus pemandangan laut lepas. Para tamu juga bisa mengikuti kelas memasak yang akan dibimbing oleh chef profesional. Costa Smeralda juga menawarkan hiburan segala segmen dengan nuansa yang kental dengan budaya Italia dan sentuhan teknologi modern. Mulai dari jenis hiburan silent disco hingga band virtual. Sementara untuk penumpang yang memiliki batita, mereka dapat mengajak buah hati ke klub mini. Kapal ini sendiri memberikan servis optimal dari 1.645 pelayan yang sigap melayani. Oasis of the Seas and Allure of the Seas. Oasis of the Seas dan Allure of the Seas adalah kapal yang identik dan diluncurkan oleh perusahaan Royal Caribbean di tahun 2009 dan 2010. Oasis menelan biaya hingga 20 triliun rupiah, sementara Allure berbiaya 21,5 triliun rupiah. Kedua kapal sama-sama memiliki panjang 360 meter, lebar 60,5 meter, dan tinggi 72 meter di atas permukaan air. Dan sama-sama memiliki kapasitas penumpang hingga 6.780. Dua kapal pesiar kembar ini juga memiliki fasilitas dan kemewahan yang menyajikan keunggulan yang berbeda. Oasis of the Seas misalnya dikenal dengan teater akuatik serta ruang terbuka dengan koridor yang dipenuhi lukisan. Fasilitas beranda juga dilengkapi dengan solarium serta tersedianya fasilitas kebugaran seperti kolam renang, lapangan basket, hingga voli. Ada juga olahraga menantang seperti zip lining atau panjat tebing. Adapun Allure of the Seas lebih menitik beratkan pada wisata kuliner dan relaksasi. Allure adalah kapal pertama yang menghadirkan waralaba Starbucks serta dilengkapi 25 restoran. Fasilitas juga termasuk akses ke pusat kebugaran mutakhir untuk mengikuti kelas yoga ataupun tai chi. Tersedia juga aula dansa mewah dan teater dengan daya tampung 1.380 kursi yang kerap menyajikan hiburan di malam hari.
Harmony of the Seas. Harmony of the Seas sejauh ini adalah pemegang predikat sebagai kapal pesiar terpanjang di dunia hingga 362 meter. Pembuatannya memakan biaya hingga 19,5 triliun rupiah. Harmony memiliki kapasitas 2.687 penumpang dengan didampingi oleh 2.300 kru kapal. Kapal Harmony secara khas memiliki Central Park yang asri dan sajian parade budaya. Misalnya, ada fasilitas teater berkapasitas 1.400 kursi yang rutin menyajikan drama teater ala Broadway. Yang menarik, dekorasi interior seantero kapal juga mencantumkan hingga 11.252 karya seni. Tersedia juga 23 kolam renang yang beberapa diantaranya memiliki fasilitas ekstra ala waterboom seperti seluncuran, simulator selancar, dan berbagai atraksi air lainnya. Saat penumpang lapar setelah seharian berendam, tersedia 20 restoran yang menawarkan berbagai masakan internasional. Symphony of the Seas. Kapal ini adalah pemegang gelar sebagai kapal pesiar terbesar di dunia dari segi tonase yang berbobot 228,081 ton dengan biaya pembuatan hingga 19,2 triliun rupiah. Kapal ini memiliki panjang 361 meter, lebar 47 meter, dan tinggi 72,5 meter dari atas permukaan air. Dan berkapasitas 6.680 tamu. Para tamu dijamin tidak akan bosan, sebab kapal selalu penuh dengan hiburan sepanjang waktu. Bagi yang ingin mengisi perut, ada 22 restoran yang tersebar di seluruh kapal yang dapat dimasuki. Termasuk restoran bertema Alice in Wonderland dengan sajian makanan eksotis. Setelah makan malam, kamu bisa dugem atau sekedar menikmati koktail dengan masuk ke satu dari 42 bar atau lounge dengan beberapa di antaranya menyajikan pertunjukan live. Soal pelayanan, ada 2.200 kru kapal yang menunggu kamu memanggilnya. Walaupun begitu, ada satu bar yang pelayannya adalah sejumlah robot bionik. Jika kamu memiliki jiwa petualang, kamu bisa mencoba olahraga ziplining dan panjat tebing yang menguras keringat hingga saatnya mengademkan diri dengan berendam dan berenang di salah satu dari 24 kolam renang yang mencakup simulator selancar, pusaran air, hingga seluncuran air. Sementara itu untuk anak-anak kecil, tersedia juga wahana Splashway Bay. Bagi pengunjung yang ingin bersantai bisa menikmati spa, sementara yang ingin berolahraga ringan dapat berjalan-jalan keliling kapal atau mengunjungi Central Park yang memiliki lebih dari 20.700 koleksi tanaman. Untuk bisa menjadi turis dan penumpang terhormat di kapal pesiar selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan, setiap orang harus siap-siap merogoh kocek dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Hal itu bergantung dari seberapa mewah dan lengkap fasilitas kapal yang ditumpangi, juga seberapa besar keinginan mendapatkan pelayanan ekstra selama berada di kapal. Andai kalian menjadi salah satu orang tajir, apakah pilihan berwisata dengan kapal pesiar jadi salah satu jenis rekreasi yang kamu inginkan? Tulis opinimu ya di kolom komentar, sekalian klik like dan share konten ini. Terima kasih dan sampai jumpa!